Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kurang semangat kala. Padahal dalam ayat dijelaskan wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu dihormati dengan satu kehormatan, hormatilah dia dengan yang lebih baik daripadanya. Saya beri salam tadi ada 3 tingkatan. Assalamualaikum, selamat kepadamu, warahmatullah, Allah merahmatimu, wabarakatuh, dan Allah memberkatimu. Tapi yang tadi jawab waalaikumsalam. Jangankan labah mutiri. Yang utama wa maghfiratuh wa ridwanuh, benar perampun li Allah tengkunya, benar rida li Allah tengkunya. Yang ulang lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Nyokan pernah gure menggure sika gure mendung kan. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah kita memuji dan memuja Allah beserta selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al sahabat beliau sekalian, kata ta'zim tuan kepada puan ke munci no kepala lorong ialah tokoh agama dan tokoh adat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sebenarnya luntuan hana asing gitu. Karena saudara di sini Pak Zainal yang pegawai di sini kasih Bandar Aceh. Yang keluarga luntuan di Lepang. Mungkin ada ilmu-ilmu luntuan gitu oleh beliau sih. Kan bikin urung malim. Membangun doktor guna kata sah dia ni. Itu gelar akademik Baiklah kaum mak dan kaum ayah yang dirahmati Allah. Ini momen yang sangat indah. Di bulan suci Ramadan banyak hal-hal yang bisa kita perbuat di bulan suci Ramadan. Mungkin semua penceramah sudah menjelaskan apa itu hakikat Ramadan, kemudian apa hikmah di balik Ramadan. Namun mungkin saja malamnya delon berganti yang sama. Ini hanyalah sebagai ulangan tazkiratul islamiyah. Sebenarnya bukan dakwah. Kita tidak layak menyebutkan dakwah karena dakwah itu disebutkan kepada orang-orang yang belum menerima agama yang benar, itu dinul haq. Makanya non muslim itu adalah umat Rasulullah juga, tapi disebut dengan umat dakwah
kalau kita disebut dengan umat ijabah, umat yang telah menerima kebenaran, tapi mereka belum menerima kebenaran, disebutlah dengan umat dakwah. Harus kontinu kita mendakwahi mereka supaya hati mereka jinak, mereka menjadi mu'allaf, karena mereka semualah kawan kita. La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Apa kata Imam Ghazali? Hadis ini, tidak sempurna imanmu sehingga kamu mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Imam Ghazali mengatakan non muslim itu juga saudaramu. Coba kamu rangkul mereka menjadi mu'allaf supaya mereka menerima agama yang benar. Makanya sangat beruntunglah orang-orang yang telah mengajak saudara-saudara non muslim masuk Islam. Itu sebagai amalan dia di yaumil qiyamah. Kaum muslimin sidang jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Mungkin malamnya hana le yang tuan sampaikan, cuma ingin saya ingin memperlihatkan bagaimana hakikat Ramadan itu, hakikat puasa dan relevansinya dengan hawa nafsu, keinginan. Kemudian bagaimana solusi untuk meminimalisir hawa nafsu ini benar-benar bisa kita tunduk dia sebagai keinginan menjadi nafsul yang mutmainnah. Lu agak ajaib betul buku untuk dalam lagi maaf. Secara naluri kita manusia adalah makhluk yang terdiri pada beberapa komponen. Secara zahiriah ada jasad, secara batiniah itu ada ruh. Kemudian pada diri manusia itu ada nafsu, ada keinginan. Akui ataupun tidak, itu sudah kita rasakan. Kita rasakan. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Allah mesti menciptakan nafsu? Sedangkan nafsu itu bisa membuat kita melakukan hal-hal yang di luar batas. Kalau seandainya tidak ada nafsu, itu bukan manusia namanya. Malaikat tidak punya nafsu, binatang tidak punya akal, kita punya dua-dua ini. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia ini sebagai khalifah, pengganti Tuhan. Ketika disebut sebagai pengganti Tuhan, apakah Allah tidak mampu melakukan segala hal? Itu mustahil. Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kenapa mesti ada manusia sebagai pembantu Tuhan, sebagai pengganti Tuhan di bumi ini? Rupanya pada manusia ada sesuatu, yang sesuatu itu sangat dihormati oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah kepada jin untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Itu sujud itu disebut dengan sujud ihtiram, memuliakan Nabi Allah Adam. Kenapa Nabi Allah Adam mesti dimuliakan? Ada sesuatu, ada potensi yang sangat mulia yang dimiliki oleh manusia. Tapi di balik itu ada dua hal juga manusia membuat rusak. May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Disinilah para malaikat merasa heran, kenapa manusia mesti khalifah? Ada apa dia? Padahal dia adalah makhluk yang membuat kerusakan.
makhluk yang menumpahkan darah. Mungkin kita melihat konflik-konflik di kalangan manusia, bahkan kita secara di daerah juga pernah merasakan konflik. Itulah manusia. Kenapa? Ada dua potensi. Potensi syahwatiyah dan ghadbiyah. Nafsu dan emosional. Tidak ada manusia yang tidak punya emosional. Tidak ada manusia yang tidak punya keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada dua. Yang pertama syahwatiyah butuniyah. Yang kedua adalah syahwatiyah furujiyah. Kebutuhan perut dan kebutuhan kehormatan. Itulah kira-kira. Berarti dua-dua itu dibutuhkan. Disinan ke manusia kadang-kadang melampaui batas. Demi kebutuhan perut, baju hatragop. Kalau kita pejabat mengambil bukan hak. Begitu juga ada kebutuhan yang kedua. Kemungkinan dan sering terjadi. Istri orang, istri kita. Suami orang, suami kita. Itu kebutuhan syahwatiyah, furujiyah. Karena dengan kondisi inilah bagaimana Allah membuat keinginan-keinginan ini supaya menjadi terorganisir, menjadi terpelihara. Dan ini nggak bisa dihilangkan. Dia tapoh nafsu, hanjir. Dia tidak kebiri uragam. Jino karena kebiri kimia. Apabila si Rodo Uru melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Ini undang-undang tahun 2016 di tahun Jokowi sudah dikeluarkan undang-undang pelindungan anak. Menyambut pelaku warna mit nyan kebiri kimia. Nyan lebih tinggi hukum. Karena fikir di Indonesia kekerasan seksual BO anemin umum puatun pi pelaku si kan. Aceh Utara luntuan yang teliti di Aceh Utara kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Utara paling tinggi. Karena kenapa? Aceh Utara luas daerahnya, penduduknya lebih banyak. Kalau di Aceh ini selesai satu kabupaten, kabupaten Aceh Utara bisa diselesaikan oleh provinsi dan juga oleh bupati, lon kira seluruh Aceh akan selesai. Masalah yang melirik di Aceh Utara semua ada permasalahan karena luas daerah dan juga penduduk paling ramai. Kekerasan seksual juga paling banyak di Aceh Utara. Kenapa mereka melakukan? Inilah nafsu tadi. Nyan kenyan di syariat Allah berpuasa. Salah satu cara untuk meminimalisir itu adalah puasa. Karena nafsu hanya dapat. Dan itu sudah dijamin oleh Allah. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat. Allah menghiasi manusia dengan keinginan-keinginan. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Allah menghiasi pada manusia, ada hiasan hidup untuk manusia. Yang pertama suka kepada istri, suka kepada perempuan. Yang kedua suka kepada anak-anak. Yang ketiga suka kepada kendaraan, suka kepada harta emas dan perak, suka kepada kebun, dan suka kepada sawah. Ini fitrahnya kan, kena kan? Galak ke urinang galak ke ragam, galak ke kendaraan, galak ke kereta, galak ke motor, galak ke kebun. Nyo fikir-fikir pensiun nyo pak Abdullah kebun sawit lo kan, galak kebun sawit, kebun getah. Itulah keinginan. Kalau dah diceritakan dalam Al-Quran ingin punya sawah, dan itu keindahan. So indah
udip urung tira ke dengan pasangan, siapa lebih indah? Single dengan punya pasangan. Lebih indah punya pasangan kan? Dadang dua dengan urinang lebih indah ketimbangan urung sida uragam yang hana istri. Nyo seindah lom sida uragam na sida urinang na sida uragam leda urinang. Sogat uragam sida uragam kepada urinang sida tabah bermoh. Yang sida tu lewah bermoh. So indah. Pasti yang tabah urinang malai ke? Tapi maksudnya jeroh balai anak kakaru. Kemudian tak pedang lah. Sida urinang, sida suami punya isteri tapi tidak punya anak. Ada satu keluarga lagi punya isteri, punya anak. Siapa lebih indah? Indah yang punya anak kan? Nya kan urang yang anak na urang yang dalam keluarga anak tu merasa sepi ya. Tapi banana nya senang. Itulah diceritakan dalam Al-Quran wal banin. Kemudian na keluarga, na ane, na perumo, kemudian ikutnya hana motor. Nanti waktu na motor mewah lah. So lega, so indah udip. So indah sebuah keluarga na perumo, na ane, tapi hana motor. So good. Nah urang ino yang hana gelak ke motor ni. Geramnya ini dalam kompleknya Bandung mana motor. Ya kan? Lebih indahnya kan? Kemudian ada lagi punya mobil tapi enggak punya kebun. Ada punya kebun, punya toko dan sebagainya. Ini semuanya diberikan oleh Allah, diizinkan. Itulah keinginan hawa nafsu. Boleh, silakan. Nikmati. Maka inilah disebut dengan nikmah. Ada 3. Ada nikmat, ada na'mah, ada na'im. Kalau na'mah itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, dia tidak melekat dengan dirinya. Tetapi ketika dipakai, dia merasa menikmati. Itu namanya na'mah. Tapi kalau nikmat, dia melekat. Nikmat puasa, nikmat ilmu, nikmat iman. Itu disebut dengan nikmat. Ada satu lagi disebut dengan na'im. Nikmat yang kekal abadi selama-lama. Ini enggak ada di dunia. Hanya ada di akhirat kelak. Itu disebut dengan jannatun na'im. Itu nikmat yang abadi yang diberikan kepada orang Islam, orang yang mukmin. Jadi begitu indahnya. Bersyukurlah kita bisa menikmati itu. Jadi dalam bulan puasa ini kita merasakan apakah kita sekarang dalam kondisi memperbudakkan hawa nafsu atau kita masih menjadi budak hawa nafsu. Ini hati-hati. Kalau kita masih diperbudakkan oleh hawa nafsu, kita masih menomorduakan Tuhan, menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci keikhlasan. Keikhlasan. Dan disitulah kita tahu bahwa apa hikmah Allah menciptakan nafsu. Kepuan nafsu kan. Menyehana nafsu hanya ada turita ibadah. Sebenarnya Allah kan bisa. Allah tidak menciptakan nafsu kan bisa. Kena pula dia berakal. Hanya boleh nafsunya merusak. Tapi dengan ada nafsu inilah kita mengetahui bahwa ini ibadah. Ketika seseorang ingin melakukan ritual ibadah, tanyakan dulu sama nafsu. Kalau dikatakan oleh nafsu itu iya, itu bukan ibadah. Tapi kalau diakui oleh nafsu bukan, itu baru ibadah. Ote nak ibadat, cok ibadat, huwai le tanya dengan nafsu, nyo ibadah bukan. Ilmu guna ibadat. Menyaikun le nafsunya nyangkot. Menyaikun le nafsu kat nyo lupa kadra ni tinggal.
Nyo minggu ke pemandung katanya masyarakat ini tajak ke di Banda Aceh dah sewa motor sebuah sebati serat zikir akbar di masjid Banda Aceh. Gratis semua. Hai zikir ke dia. Nejak puan. Galak dia kan? Nyo dapat kad mandu. Motor gratis, zikir akbar di Masjid Raya Banda Aceh. Bau enggak? Ibadat. Ngetim tak puan? Ngetim. Pekat galak tu. Hadiah ibadat ke dia zikir. Yang lepas dia kata, hai Abu, Mak, nyo tinggal bengah ke tengok sembahyang subuh bersama-sama di Menasah. Nejak puan? Nejak? Gelom dedai tim je. Gelom dedai. Tapi menjaga dia. Oh, galak tak? Nyan ina mentang beda. Begat perbedaan. Makanya sangat beruntung nafsu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengenalkan ibadah dengan adanya nafsu. Kenapa? Nafsu itulah musuh. Musuh manusia. Ginomnya ingin nak kalan drone god hana god drone bet nak yang bangun, bet nak menyelung ni bet nak yang bapau sama. Bet nak yang berotong sama pasti ke pegah long god. Nak tanya lomba lawan politik. Nyanyi god pun mana? Pasti dia akan mengadakan yang kurang-kurang. Nak pernah berpolitik no pilih-pilih macam-macam, pilih gisi macam-macam. Nah pun mana? Menyatakan yang bangun pasti pegah katanya God. Untuk menilai diri sendiri tanya sama musuh. Maka dia perleh musuh. Nya ina bek-bek mengan mandum benar musuh berdira. Menyangan mandum kan? God mandui pegah. Kita tidak tahu kenistaan itu kalau tidak ada lawan. Lawannya ke pegah katanya. Tapi ketika itim pegah lagi nyan, kita jangan marah. Kenapa? Musuh kita lah yang paling tahu tentang kekurangan kita perbaiki. Bek bengeh. Menyebengeh nasihat berpolitik ya. Ya? Makanya itulah fungsinya nafsu. Kita tahu tingkah laku hari-hari kita ini, apakah kita beribadah ataupun kita bukan beribadah, apakah kita menyembah Allah ataupun kita menyembah hawa nafsu. Tidak sadar. Inilah yang disebut dengan syirik khafi. Oh, tak ada fikir kerana ibadah tapi sang Tuhan yang tersembah. Ternyata yang tersembah hawa nafsu. Menyembah uang, menyembah harta, menyembah kawan. Padahal dalam agama sangat dilarang. Tidak boleh tawakal kepada tenaga sendiri, kepada diri sendiri, tidak boleh tawakal kepada orang lain dan tidak boleh tawakal kepada harta. Boleh tawakal kepada Allah. Ad-dunya bahrun amiq qad ghariqa fiha nasun katsir faj'al safinataka taqwallah wa haswahal iman wa syira'aha tawakkal illallah la'allaka tanjua. Itu kata Imam Ghazali. Dunia ini adalah laut yang sangat dalam. Banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Siapkan takwa itu sebagai perahu. Layarnya iman, tawakal kepada Allah. Itu adalah kemudinya. Harus ada 3 supaya sampai kepada tujuan. La'allaka tanjua. Tetapi kalau tidak ada ini enggak bisa. Iman. Makanya kunci terakhir la'allakum tattaqun. Dengan ibadah inilah kita bisa menjadi orang yang takwa. Puasa ibadah bukan? Ibadah. Dan sepakat ulama tengut dalam bulan puasa. Nak baca puasa? Tengut. Ketiduran dalam bulan puasa batal puasa enggak? Enggak. Tengut udah sembahyang. Nak baca sembahyang? Nah yang tengut udah sembahyang? Tahu dong hai tahu rol tu. Ni panjang-panjang ayat tengok.
Kajian apa yang panjang tu, ya. Tiap kali. Menyetengut dalam sembahyang betul sembahyang. Tengut le tatung wuduk betul wuduk. Tengut dalam puasa hana betul puasa. Maka urang puasa ibadah dah. Kalau mentang puasa ibadat. Oh kan engkau kemenan. Sepakat ulama bahwa ketiduran di bulan puasa, orang berpuasa dalam keadaan tidur, dia tidak batal puasa, dia ibadah. Apalagi mau baca Al-Quran, mau mendengar majelis ta'lim, mau macam-macam, itu ibadah di atas ibadah. Matang dalam puasa ibadah. Untuk tercapai la'allakum tattaqun. Berarti dengan nafsu getanya taturi teh ibadah kan ibadah. Makanya Rasul mengatakan kam min amalid dunia yasiru amalil akhirah bi husnin niyat wa kam min amalil akhirah yasiru amalad dunia bi su'in niyah. Berapa banyak amalan-amalan ukhrawi yang kamu lakukan, tetapi amalan itu menjadi amalan duniawi karena dengan sebab niat yang tidak baik. Dan berapa banyak amalan-amalan duniawi menjadi amalan ukhrawi. Karena kenapa? Dengan bihusnin niat. Innamal a'malu binniyat. Menyertai niat ketayonyo bukan dak pegot acara lagi nyo nak tujuan dunia, ya. Buat akhirat semua, buat akhirat, jamaah buat akhirat, tapi lam arti dina buat tujuan ke dunia. Nyan hanjiat ibadah. Tujuan keinginan ke dunia adalah keinginan nafsu tadi. Kita sudah disusupi oleh keinginan hawa nafsu. Berarti kita bukan diperbudakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi hamba Allah, tapi menjadi hamba hawa nafsu. Inilah yang disebut dengan syirik khafi. Wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun. Tetapi kalau kita masih mengikuti keinginan hawa nafsu, tidak sadar kita masih mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nyo hati-hati. Haluh tat keinginan hawa nafsu dengan ikhlas kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah zalika dinul qayyimah. Jelas. Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan mereka, wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah. Tidak lain, kita hanyalah untuk mengabdi kepada Allah. Apa tujuan ibadah itu? Tercapainya la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Mungkin inilah yang singkat pada malam yang berbahagia ini, yang masih terselubung dengan keinginan hawa nafsu. Coba lawan, tidak ada cara lain. Dengan salah satu cara adalah dengan puasa. Makanya puasa itu disebut dengan ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Bagi kita yang lajang-lajang meteng, dengan puasa ini bisa mengendalikan hawa nafsu. Tapi menyangkutnya kam keluarga lagi nyo, hansip menyan untuk nikah ke nikah sirriyah, nikah sirriyah. Menyai betul le nafsu nikah lain tapi cara rahasia. Karena urinang hanggebi. Ke nikah sirriyah. Baik sampai melakukan sesuatu yang dilarang supaya nafsu ini menjadi jinak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, Allah sangat merindukanmu, masuklah dalam hamba-Ku. Tamang dalam hamba Tuhan, nilai puji ke hamba Tuhan. Tapi menyemantang hamba nafsu,
Belum bisa. Setelah menjadi hamba Tuhan, hamba Allah, baru fadkhuli jannati, masuk dalam syurgaku. Tapi kalau masih menjadi hamba keinginan hawa nafsu ini, kita tidak bisa masuk dalam syurganya. Bahkan di luar, masuk ke dalam neraka. Karena keinginan hawa nafsu tadi adalah menarik kita untuk masuk dalam neraka. Itulah dia. Buatlah nafsu ini menjadi tenang. Nafsu yang tenang. Inilah yang disebut dengan maqam. Nah, ilmu tasawuf kan maqam ridha, maqam mutmainnah, maqam taqwa, maqam mukhlis. Kata deng bab makamnya, disitulah nanti ketika sakaratul maut, makam yang sedemikian rupa akan terjadi, manusia itu menjadi husnul khatimah. Bab makamnya ni, yang belajari ilmu tasawuf, benar bab makamnya. Makna makam stesen. Dia kenjak tak jawab makam. Dia jawab kubur kan? Bab makam tempat piuh. Mutmainnah itu makam. Ketika nafsu sudah tenang, sudah jinak, masuklah dalam hambaku. Siapa hambaku? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Itu kan? Siddiqin. Pangulai Siddiqin siapa? Abu Bakar Siddiq. Siddiqin. Wasyuhada. Pangulai syuhada tu Hamzah, Sayyidina Hamzah. Wassalihin, Sayyidina Utsman. Itulah sahabat-sahabat Rasulullah. Itu semua tambang menjadi hamba Allah, kemudian masuk dalam syurganya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kesilapan ataupun kekurangan. Menyemangulungnya hanabi habis. Kamu doktor berapa hanabi habis? Hana habis lepuh hanaga tu haim dah dengar pilih. Pegah laju. Cuma karena kondisi yang waktu yang singkat, mungkin ada sesuatu yang bisa diambil satu intisari, kemudian diamalkan dalam kehidupan keseharian. Karena nafsunya head lawan. Mungkin ibu-ibu dulu kemah, karena jarung-jarung belum tak kena kan, mungkin ada kesilapan, kesalahan, tuan kemah. Untuk kekasih intan berlian, terima kasih dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.